Alhamdulillah sehat Mbak Zida. Oke. Mungkin sebelum kita mengajukan berbagai pertanyaan, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama teman-teman yang udah ada di sebelah saya. Mulai dari Mbak Rahel dulu. Oke, ini perkenalannya. Halo semua, perkenalkan nama aku Rahel Prilly Manuel, biasa dipanggil Rahel dari tingkat 2. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rival Saiful Hidayat. Bisa dipanggil Rival, saya dari tingkat 3. Oke. Salam kenal Mas Rival dan Mbak Rahel. Iya, salam kenal juga, Mbak. Iya, dan terima kasih kepada Mas Rival dan Mbak Rahel yang sudah menyempatkan waktunya untuk saling sharing-sharing tentang KKN Hiatus ini. Oke, kita mungkin langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Tentang hiatus ini kan KKN BEN yang kalau menurut mahasiswa ini masih belum banyak yang tahu gitu. Nah, hiatus ini tuh kapan dan siapa sih yang mendirikan? Sejarahnya hiatus tuh kayak gimana sih? Oke Mbak Zida. Jadi awalnya tuh gini Mbak Zida. Namanya itu sebenarnya awalnya itu bukan hiatus. Nah, pada tahun 2016 awal mulanya hiatus didirikan itu nama awalannya itu bukan hiatus tapi Yonik Endi. Yonik Endi. Ya, didirikan oleh Mas Daru, Mas Yanuar dan kawan-kawannya. Kemudian beralihlah ke tahun selanjutnya, ke pengurusan selanjutnya, dan berkat kesepakatan bersama ya tentunya mungkin disitulah digantikan namanya menjadi hiatus. Seperti itu. Berarti sudah sejak tahun 2016. Sejak ya tahun 2016. Kita sudah berapa tahun nih? Sudah sekitar 10 tahun ya? 10 tahun lebih. Ya, kurang ya. 7 tahun. 7 tahunan ya. Kurang. Oke. Biasanya nih ya, kalau misalkan latihan-latihan ini tuh ada banyak kebiasaan-kebiasaan latihan sebelum tampil. Kira-kira kalau di hiatus sendiri itu ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kalian lakuin? Kalian ini punya pelatih nggak di dalam KKN hiatus ini? Oke, di hiatus ini sendiri pasti sebelum event-event itu kan kita ada latihan dulu nih. Nah, latihannya itu tergantung dari personilnya kita. Jadi kayak misalnya ada waktu yang kosong kita mulai latihan, atau waktu setelah maghrib atau setelah makul gitu kita ada latihan. Nah, untuk hiatus sendiri itu nggak ada pelatihnya. Kita tuh kayak latihan sendiri, kayak di rumah atau di kos masing-masing itu kita bisa ngulik-ngulik lagu sendiri, video sendiri yang akan kita tampilkan gitu. Jadi gini Mbak Zida. Jadi kita sebenarnya untuk latihan itu fleksibel ya. Bisa saja kita latihan habis maghrib ya, atau mungkin habis isya. Nah mungkin sebelum kita latihan, biasanya kita nge-share video dulu lagu yang akan nanti kita tampilkan. Jadi kita latihan ulik-ulik di kos sendiri. Habis itu baru kita sat langsung latihan di ruang media. Berarti kalian kumpul itu dalam keadaan udah paham semua konsepnya gitu ya. Dan untuk pelatihnya sendiri itu Mbak Zida, kami band hiatus itu nggak ada pelatihnya. Jadi pure kami ulik bareng-bareng, kami aransemen bareng-bareng dan lain-lain. Itu lebih seru nggak sih? Ya, lebih seru nggak sih kekeluargaannya ya? Iya benar. Pasti ada chemistry-nya lah. Nah itu mencari chemistry. Oke, ini terkait dengan chemistry. Kalau dari hiatus sendiri itu anggota-anggotanya itu dari tingkat berapa aja sih? Oke, dari hiatus sendiri itu anggotanya ada dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, mungkin juga ada dari tingkat 13. Nah, mungkin dari untuk saya sendiri, aku sendiri itu dari tingkat 2, dari aku sendiri sebagai vokalis, dan Pandu itu sebagai yang keyboard, terus sama Rexa itu sebagai drummer. Mungkin dari Mas Rival gimana nih? Nah kalau untuk dari tingkat 3 ya, saya sebagai vokalis, ada Mas Abian sebagai melodinya, kemudian Mas Fahmi sebagai rhythm, Mas Thomas sebagai bass, dan drummernya Mas Basit. Nah untuk misalkan kita perlu keyboard nih, kita bisa ambil dari tingkat 2 seperti itu. Jadi fleksibel ya sebenarnya. Tapi udah ada belum sih tingkat 1 yang masuk ke dalam KKN? Nah untuk tingkat 1 itu
keren itu kemarinnya pas acara Enviro ya. Pas ada acara Enviro itu tingkat 1 ikut main, ada juga yang ikut main seperti itu. Itu berarti masuknya dengan rekrutmen atau emang masuk langsung secara fleksibel itu? Oke, dari rekrutmen hiatus sendiri itu mungkin terbuka untuk umum ya, terbuka untuk mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Semarang dari Prodi Radiologi Purwokerto. Nah itu mungkin dari mahasiswanya sendiri yang untuk dapat minat bakatnya di bidang musik nih bisa langsung gabung aja gitu dalam hiatus. Berarti kriterianya yang memiliki minat dan bakat di dalam musik gitu. Yang mau aja sih ngembangin bakat. Yang mau aja. Gitu. Oke, kalian ini kan kita pernah lihat kalian tuh di PKKMB, di Lepas Sambut, di Welcome Party atau Enviro Fest itu kan di event-event dalam kampus ya. Kalau kalian sendiri tuh pernah nggak sih ngeband di luar? Kayak ngeband di mana gitu? Pernah nggak? Nah, baru kemarin ya Mbak Zida, kakak tingkat kami tingkat 3 plus itu baru tampil di acara Semansa Banyumas. Baru kemarin banget di Semansa 1 Banyumas. Kemudian kita pernah tampil di Kebumen untuk mengikuti lomba. Kemudian kita tampil juga di Yogyakarta. Oh, itu kompetisi kah atau emang undangan saja? Kompetisi. Ya. Oh juga ada lagi nih tambahannya Kak, dari Poltekkes juga dari Semarang Pusat yaitu jingle, juga ada jingle. Setiap tahun itu kita juga ngeluarin jingle-jingle. Jadi kita tampil di kampus pusat ya? Iya betul. Oh, kampus pusat itu berarti jingle itu kalian buat sendiri ya? Iya betul, buat sendiri. Oke, keren banget nih. Berarti masuk ke jingle nih ya. Kalian dari hiatus tuh udah pernah nggak sih bikin lagu sendiri atau video musik sendiri? Oke, dari hiatus sendiri tuh tentunya kita tuh udah buat lagu sendiri, membuat aransemen sendiri, kayak sama lirik sendiri gitu, yang masuk di dalam jingle Poltekkes tersebut. Ya, jadi biasanya Mbak Zida setiap acara tahunan itu mesti ada lomba jingle ya? Iya betul. Mesti ada lomba jingle dan di mana kita bikin liriknya sendiri ya, bikin lagu itu sendiri, lirik sendiri, aransemen sendiri dan lain-lain sebagainya. Itu pure buatan kalian ya? Hiatus. Keren banget ya, berarti mereka tuh udah punya produk sendiri guys. Oke. Anyway, biasanya nih kalau kalian nampilin ada perform, kalian tuh biasanya tuh nampilin cuma satu genre atau kalian tuh kayak yang emang fleksibel bisa ke semua genre? Mungkin di hiatus sendiri itu kita bisa semua genre sih, tapi lebih seringnya itu hiatus itu tampilnya tuh di genre pop sama rock gitu. Fleksibel aja sih kita genre-genre hiatus sendiri. Ya dan biasanya ya Mbak, untuk kita ngisi di acara-acara tersebut, biasanya kita lebih nekanin genre pop sama rock gitu. Terlebih lagi kapasitas personilnya mungkin yang lebih happy bawain lagu popang, happy rock atau pop gitu. Oh iya ya, soalnya kalian tuh kalau popang kayak rock gitu tuh emang ambience-nya atau kayak apa namanya jadi seneng gitu kayak high gitu ya. Overpower banget gak sih ya? Iya benar. Terus kayak misal ya, kalau misalkan kita udah ngisi acara A, contohnya kita udah ngisi genre pop atau rock yang ini, kan kita di acara yang B nanti kita ngisi lagi kayak yang kemarin kayaknya udah deh kita, berarti ulik lagi yang lain yuk, tapi genrenya sama gitu. Oh, ya kayak kesana coba terus. Iya gitu. Ada nggak kayak band spesial yang kalian sering bawain? Ada nggak? Band spesial? Iya, kayak yang biasa kalian bawain gitu. Kalau kamu apa ya? Kalau aku sendiri tuh bandnya dari Dewa sih, seringnya lebih ke Dewa gitu. Iya. Kalau musik Dari apa? Kalau aku ya bener sih emang Iya kan, kayak emang lebih legendaris sering gitu kan, ya. betul. Dewa, kalau nggak Dewa ya kan SHA kayak gitu. Iya. Kalau Popang tapi iya. Tapi biasanya Dewa ya. Iya, Lebih seringnya gitu. Kalau Dewa tuh kayak emang mengikuti zaman gak sih? Iya. Gak cuma gen milenial aja yang tahu, kita sebagai Gen Z aja kayak paham gitu loh. Kayak ya Dewa tuh emang band legendaris yang emang selalu membawa generasi gitu. Ya kenapa kita sering bawain band dari Dewa ya? Mungkin
mungkin karena kita pikir lagi antusias pesertanya juga, siapa sih yang nggak tahu lagu itu gitu Iya kan. sih, benar. Iya, dari antusiasnya juga. Emang banyak sih lagu-lagu Dewa yang emang sangat hype gitu ya. Oke, kalian ini kan sama-sama vokalis ya? Iya. Oke, kalian itu biasanya itu lebih ke duet atau lebih membawakannya single sih? Dari aku sendiri itu lebih apa ya, kayak lebih nyamannya itu duet sih. Karena apa? Karena kalau duet itu kan kita nyanyi nggak satu orang gitu kan ya, kita ada partner. Nah kita kayak lebih apa ya, lebih nyaman aja untuk membangun suasana di setiap lagunya itu. Kalau aku sendiri lebih ke single sih mbak. Soalnya kayak kita tampil tuh lebih bebas, gak ada tekanan sama, kalaupun duet ya, gak ada tekanan sama penyanyi yang duet sama aku sendiri gitu, kayak lebih bebas lah. Kadang iya sih, kadang kalau duet itu ngetektoknya Nah, itu harus kamu mereka ya kan? Iya. Benar sih, iya. benar. Makanya aku lebih suka solo aja single gitu. Oke. Kalau Mbak Zina sendiri lebih seneng lihat yang nyanyi itu duet apa single sih? Kalau aku sih ya, aku lebih suka yang duet sih. Karena aku suka yang berchemistry, apalagi kayak cowok sama cewek gitu. Chemistry-nya Rasanya itu gimana ya, kalau duet itu kayak muncul rasanya itu ada gitu, ada kata-kata. Cuman kayak tergantung. Kalau misalkan single tuh aku lebih suka lihat yang hype-hype gitu, kayak tadi pop, rock iya. gitu. Tapi kalau yang duet itu lebih kayak jazz, yang kalau romantisasi gitu lah ya. Oke, kita lanjut nih. Kalian tuh kalau misalkan perform itu tuh biasanya on air atau lip sync sih? Oke, kalau di aku sendiri itu tampilnya selalu on air ya. Cuma kayak misalnya nih, kayak kemarin jingle podcast kemarin itu kan kita lomba tapi kayak apa ya, mengirimkan video itu otomatis kita lip sync gitu. Cuma nanti kita tampil di pusatnya itu on air, selalu on air terus kalau hiatus tampil. Ya dan mungkin lip sync-nya cuma itu ya. Iya, Yang betul. misalkan kalau kita disuruh bikin video ya, tapi kebanyakan kita selalu on air kok mbak. Oh, selalu on air. Iya. Berarti kalau lip sync itu mungkin kalau misalkan ada video terus dibikin ketentuan-ketentuan. Nah, Karena betul. kalau misalkan video di kamera itu kan kadang suka nggak jelas gitu ya. Kayak kita lebih prefer ke lip sync gitu. Oke. On air. Jadi nggak ada lip sync mereka tuh kalau misalkan nyanyi guys. Langsung bayar set ya. Alami suaranya suara bukan lip sync. Harus pede ya. Pede itu. Oke. Mungkin kalian di dalam waktu dekat ini bakalan ada perform lagi nggak sih? Jelas ada mbak. Apa nih? Ya kalau nggak salah bulan depan apa bulan sekarang sih? Yang lepas sambut itu loh. Bulan sekarang. Oh iya. Iya. Lepas sambut tingkat 3 plus ya? 3 plus gitu. Ya gimana itu mbak? Oke, kalau tingkat 3 plus kan mau lepas nih ya, pasti di hiatus sendiri tuh besok pas Alis tuh ada dua yang tampil mbak. Jadi kayak dari hiatus tingkat 1 dan tingkat 2 itu gabungan, dan dari tingkat 3 plusnya sendiri yang akan lepas gitu. Tunggu aja lah, hiatus itu akan tampil. Pokoknya lihat aja teman-teman ya nanti lepas sambutnya. Jadi nggak bagaimana. sabar nih guys. Tapi kita nggak bisa lihat nih. PKL ya, kita Iya, tiga. kita PKL nih 3-3. Aduh sedih banget kita. Ya nggak apa lah, kita lihat the next performance from hiatus lah ya. Oke, terkait dengan performa, kalian pasti memiliki prestasi-prestasi lah ya di hiatus ini. Apa aja sih prestasi-prestasi yang udah hiatus lakuin untuk mengharumkan prodi radiologi ini? Oke, sebentar mbak. Mungkin prestasi yang saya konfirmasi ya, itu dari tahun 2021 sampai tahun sekarang. Di antara lain itu juara 3 lomba Jingle Poltekkes tahun 2021. Kemudian juara 2 Festival Band Logending yang diadakan di Kebumen. Juara 2 World Fair 2022 yang diadakan di Jogja. Juara 3 Festival Band di UMP. Dan juara 3 lomba Jingle Poltekkes Hiposport. Mungkin itu yang terkonfirmasi ya dari tahun 2021 ke tahun sekarang. Mungkin ada lagi prestasi di bawah tahun 2021 sampai 2016 seperti itu. Berarti
hiatus ini tuh bukan hanya di daerah Purwokerto aja. Kalian tuh udah sampai keluar Purwokerto ya. Alhamdulillah, ini keren banget nih guys. Hiatus ini udah banyak banget mungkin prestasi buat prodi kita radiologi. Guys, sekarang oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Kalian tuh di hiatus kan berarti dari awal ya? Iya. Iya, iya. Iya, benar. Ada nggak sih momen-momen berkesan selama kalian menjadi anggota hiatus? Ada sih. Kemarin kan kita ada nih ya hiatus prestasinya yang jingle Headposter yang kemarin. Nah kebetulan itu aku sendiri sebagai cewek sendiri, bener-bener cewek sendiri, yang lain tuh cowok semua. Nah otomatis di Headposter itu kan pasti ada latihannya nih sebelum kita lomba kan. Nah kita tuh latihan itu kurang lebih 1 bulan sebelumnya lomba itu. Nah kita tuh pasti kayak lebih mematangkan aja buat latihannya. Dan itu kita latihan itu dari bisa dari pagi sampai sore atau sore sampai malam. Nah kebetulan di situ kan kayak kita tuh masih sibuk nih sama kuliah. Nah kita juga susah buat kayak ngeklopin sama jadwal yang lain dengan personil yang lainnya gitu. Nah kebetulan tuh kita latihan sampai malam dan aku cewek sendiri kayak kayak ngerasa banget dijaga gitu sama anak-anak hiatus yang lain gitu. Kekeluargaan gimana ya? Ada keluargaannya itu ada ya. Kekeluargaannya tuh kayak erat banget gitu. Kalau dari Mas Rival sendiri tuh momen paling berkesan di hiatus itu apa? Momen paling berkesan ya Mbak? Oh ada. Pas tahun 2023 kemarin waktu itu saya pas tingkat 2 ngisi acara lupa sambut untuk tingkat 3+. Nah saya tampil sama kakak tingkat 3-nya itu loh. Jadi tingkat 2-nya itu saya top. Nah terus habis itu biasalah kita latihan sekitar 3 minggu ke belakang. Kita latihan benar-benar latihan. Dan yang bikin momen yang berkesannya itu pada saat kita tampil benar-benar antusias, semangat pecah luar biasa seperti itu. Makanya itu yang bangga loh kita ternyata hasil latihan selama ini ternyata berbuah gitu, hasilnya bagus. Itu berarti kayak kita tuh mempersembahkan ke tingkat 3+ dan ternyata sukses ya. Sukses. Nah itu yang bikin bangga sama bikin momennya itu loh di sana gitu. Ya lihat teman-teman semua antusiasnya gimana kan kita juga lebih fun. Iya, jadi euforianya tuh kayak ke bawah sampai kitanya gitu. Nah itu benar Mbak. Gitu. BTW pas tahun 2023 pas LS Mbak Zina nonton nggak? Nonton dong. Oh nonton. Aku kan sebagai aku sebagai MC loh di situ. Oh iya Mbak Zina MC MC-nya ya. Lupa. Iya. Tapi gimana komen dari Mbak Zina? Gila, hiatus tuh gak pernah gagal. Hiatus tuh selalu pecah. Kayak dari aku kan pemantau juga ya dari welcome party. Iya benar. Iya kan. Aku juga waktu tahun kemarin waktu Enviro, aku nonton juga. Yeah. Itu tuh hiatus tuh emang selalu bisa ngebawa audiens tuh biar jadi semakin hype gitu. Jadi kesimpulannya pecah nggak? Pecah dong. Pecah. Parah. Yes. Ini berhubung kalian vokalis semua nih, kita spill dikit nih. Skill nyanyi kalian. Nyanyi, jadi kok nyanyi loh? Kalian nyanyi dong. Aduh gimana? Lagi radang ini loh. Bisa lah, sedikit lah. Satu ini kita nyanyi. Bebas, kalian mau duet juga boleh. Udah kamu dulu. Kamu dulu ya, serius. Radang ini. Sedikit atau banyak atau satu full atau Sedikit. sedikit ya, sedikit. Oke. Apa ya? Apa itu? Harus mikir ini lagunya tuh bagaimana. Tadi Mbak Rahel tuh kayak lebih ke pop-popan gitu ya. Udah spill lagu-lagu pop-pop aja deh. Kalau Mas Rival nih yang rock-rocknya. Kebetulan lagi radang. Oh, lagi radang ya. Iya. Oh, jadi bebas aja deh. Bebas ya? Iya, bebas. Sedikit aja, sedikit. Sedikit. Iya, boleh. Ini lagu yang lagi hit sih sekarang ini. Bernadia. Bernadia lagi. Boleh ya. Sedikit, oke. Iya. Belum ada 1 bulan, ku yakin masih ada sisa langitku
Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang harus jadi tujuan? Saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Kalian tau gak sih itu judulnya adalah Back Burner versi Indonesia. Kacau. Ini berarti skillnya udah gak bisa didamping lagi ya guys, Hiatus tuh. Kayak kita lihat dari vokalis-vokalisnya aja suaranya tuh bener-bener kayak pecah abis gitu. Ini tuh yang bikin performance di luar itu bisa pecah parah ya karena mereka berdua ini. Oh, Dan iya. teman-teman yang lainnya. Pasti itu. Sesuai chemistry yang kita bangun dari awal tentunya. Oke, keren. Oke, di segmen selanjutnya ada This or That. Oke, biar aku jelasin dulu ya ini gimana cara mainnya. Jadi nanti kita dari kami bakalan ngasih 2 pilihan dan kalian jawab secara bersamaan serta cantumkan apa sih alasan kalian memilih itu. Oke. Siap? Siap. Siap lah ya, siap nggak siap harus siap. Oke, pertanyaan pertama. Perform di luar atau perform di kampus? 1, 2, 3. Kampus. Wow. Nah, ini ada perbedaan nih, sedikit perbedaan. Mungkin kita tanya dari yang di kampus dulu ya. Kenapa pilih di kampus? Kenapa aku pilih di kampus? Karena tujuannya itu salah satunya itu untuk menarik minat dan bakat teman-teman tingkat 1 atau tingkat 2 atau tingkat saya supaya lebih bisa mengembangkan minat dan bakatnya di wadahnya itu yaitu hiatus seperti itu. Dan selain itu kan saya sendiri udah tingkat 3 nih ya, otomatis kan bentar lagi mau keluar supaya ada yang gantinya loh, jadi hiatus itu gak pernah mati gitu loh. Oke, penerus ya. Itu tujuan awalnya. Dan tujuan kedua, sebelum kita mekar lebih jauh dari kampus, alangkah baiknya kita overpower dulu nih kita di kampus sendiri. Nah, habis itu baru kelanjutannya kita tampil di luar. Itu menurut saya pribadi ya, Mbak Cida ya. Oke, jadi kesimpulannya itu biar seluruh lingkungan kampus paham. Hiatus itu apa sih gimana hiatus? itu? Iya, benar sih. Iya, jadi sebelum kita keluar ya kita emang harus mengenalkan ini kepada lingkungan kampus dulu. Kalau dari Mbak Rahel ini gimana nih? Kenapa di luar kampus? Oke, kalau dari kamu sendiri kan pilihnya di luar nih. Nah, sebenarnya dari jawabannya Mas Ivan itu benar sih. Sebelum kita tampil di luar itu kita juga harus memaksimalkan dulu tampil di yang kampusnya kita sendiri. Nah, dari kampus luar itu, dari di luar nih, aku kayak lebih pengalamannya tuh lebih matang gitu karena menghindari rasa grogi. Kan kalau di luar tuh pasti kita dilihat sama banyak orang nih ya, nggak mungkin yang ada di kampus doang gitu. Jadi lebih kita tuh lebih memperkenalkan hiatus nih di kalangan luar kayak gitu sih. Lebih terbuka aja sama yang orang-orang audiens yang lain. Jadi kesimpulannya adalah bentuk dari Mas Rival yang di kampus itu tuh nanti keselanjutannya bakalan membeli jadi kayak kelanjutan gitu ya. Ini mungkin bukan pilihan ya, ini mungkin sebuah strategi menurut. Iya sih. Kalau saya pribadi itu. Oke, lanjut ya. Boleh. Latihan sendiri atau ada pelatih? Latihan sendiri. Latihan sendiri. Iya, latihan sendiri. Tetap latihan sendiri. Kenapa tuh latihan sendiri? Mau dulu ya? Oke, kalau aku dari aku sendiri tuh latihan sendiri tuh kayak kita tuh kayak sama-sama lebih belajar gitu satu sama lain, enggak kita tuh berpatokan sama latihan ini aja gitu. Kita bisa saling bantu satu sama lain, kita bisa saling tukar ilmu satu sama yang lain kayak gitu. Kita juga kayak waktunya tuh lebih bebas sama kita gitu, kemauannya kita. Misalnya kapan kita bisa, ayo kita kumpul nih, kita latihan bareng kayak gitu. Dari Mas Ivan sendiri gimana? Kalau dari aku, kenapa aku pilih latihan sendiri ya? Yang pertama, kita latihannya itu gak dikurung sama waktu gitu loh. Kalau misalkan kita sewa sama pelatih, kata pelatih misalkan gini, oke, kita latihan dari jam 4 sampai jam 6.
kalau misalkan latihan sendiri kan kita bebas, latihannya mau kapan, fleksibel kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita latihan sendiri itu setim itu, gak pakai pelatih itu, kayak bener-bener rasa chemistry kita itu untuk ngulik suatu lagu itu bener-bener ada. Ya, terbangunlah sebuah chemistry seperti itu, nggak patokan perintah dari pelatih seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ini yang lebih krusial mungkin, kalau misalkan kita nyewa pelatih ya kurang juga itunya dananya seperti itu. Dan kalau misalkan nyewa pelatih dan lebih asik juga ngulik sendiri sih, bener itu yang paling utama. Iya sih, karena kan kita kan ya udah mahasiswa, harusnya kita udah bisa punya kebebasan buat ngulik-ngulik Nah sendiri itu lah. bener Mbak. Kekeluargaannya juga dapat gitu, kita nggak mau fokus sama yang satu Iya, aja. karena kan kalau ada pelatih itu kan kayak kita nggak bisa nih kayak pasti di sini aja. Iya sih benar. Kalau misalkan kayak gitu kan, kalau kita latihan sendiri kayak misalkan kita latihan habis maghrib ya, sampai isya, ayo kita balik main di gitu. Ada apa guys? Berarti mari gini. Oke, jadi kayak lebih fleksibel, lebih free, lebih bebas gitu ya. Iya. Lebih enak lah ya. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu cover lagu atau lagu sendiri? 1, 2, 3. Cover lagu. Sendiri. Oke, ini ada perbedaan pendapat dari Rahel sama Mas Rival ini ya. Kalau dari Mbak Rahel kenapa sih lagu sendiri? Kalau aku pilih lagu sendiri karena lebih menantang aja sih. Kenapa menantang? Karena kita bisa bikin lagu sendiri, bikin lirik sendiri, bikin aransemen sendiri, bikin nada sendiri. Jadi semuanya itu kita sendiri gitu loh. Jadi kita bisa ngerasain apa yang tercantum di lagu itu gitu. Kita jadi kayak buat sendiri, nyanyi sendiri. Iya, jadi kayak lebih menghayati karena kalian udah punya jiwanya nggak sih di dalam lagu itu. Iya sih benar-benar karena kita yang buat Iya. sendiri. Maaf ya Mbak Jida, Mbak Rahel kalau misalkan itu buat bikin lagu sendiri kita per satu orang nyuplain liriknya atau gimana? Oh kalau itu Kalau kemarin pas juga itu kita ini ya sambung ide aja sih. Jadi setiap orang tuh punya ide lirik masing-masing, nanti kita dijadiin satu, terus nanti kita ngulik bareng gitu nada-nadanya di aransemennya gitu. Makanya lebih ke jiwa. Iya gitu. betul. Jadi kayak kita tuh ngerasa idenya kita tuh tercampur semua di dalam Iya, lagu benar sih. Mestinya Karena ada. udah tahu mana lagi. Oh, berarti saat itu Mas Rival nggak ikut single ya? Waktu itu kebetulan saya lagi PKL. Iya, Iya, PKL. jadi nggak ikut ya. Oke, dari lagu sendiri ke cover lagu. Kenapa nih cover lagu? Kenapa cover lagu? Menurut saya salah satu sasarannya ya. Kenapa pilih cover lagu? Pertama, kalau misalkan kita cover lagu dan kebetulan kita cover lagu yang emang benar-benar udah tahu semuanya, salah satu sasaran itu ke antusias nanti ketika kita bawainnya di panggung. Oh iya. Contoh kalau misalkan kita bawain lagu Dewa, Separuh Nafas, kayak siapa sih yang nggak tahu lagu ini? Siapa sih yang nggak Pertama tahu ya, gitu ya? salah satu tujuannya untuk meramaikan acara tersebut supaya lebih happy, lebih meriah lah. Kalau misalkan kita cover lagu seperti itu sih Mbak. Iya, jadi kayak gak klik-klik lah ya. Kayak lagu ini tahu. Yang terus yang lain gue nyanyi. Kan biasanya tuh kalau vokal sering gitu kan. Ngasih mic ke para audiens. Iya, biar mereka tuh kayak ada euforianya lah ya buat happy gitu. Oke, make sense sih benar. Oke, selanjutnya nih. Pilih genre rock atau genre pop? Rock. Kayak kelihatan sih, maksudnya kan ini cowok biasanya kan emang prefernya rock dan ini pop. Tapi kita harus tahu pendapatnya dari Mbak Rahel dulu. Kenapa sih pop? Oke, kalau dari aku sendiri pilih pop karena sebenarnya sih kalau disuruh milih antara pop sama rock itu dua-duanya sama-sama suka. Tapi kayak dari aku sendiri itu lebih nyaman, lebih seru, lebih asiknya aja itu bawain lagu dari pop sih. Karena apa? Kalau pop itu kan kayak slow gitu, ada gitu. Nyantai lah ya. Iya nyantai betul, kayak nggak terburu-buru gitu. Kalau rock kan kayak biasanya tuh teriak-teriak laki-laki. Iya, laki gitu harus kayak tenaganya tuh bersinergi banget gitu. Iya sih benar. Kalau pop kan yang kalem-kalem. Kalau rock kan emang cowok-cowok kan emang suka yang berisik-berisik. Berisik banget. Iya. Kalau pendapat Mas Rival gimana nih? Kenapa milih rock? Pertama mungkin dari diri saya pribadi ya.
emang lebih suka dengerin lagu rock sih gitu. Dan ketambah lagi emang teman-teman semua ketika saya menjadi vokalis, teman-teman semuanya itu lebih ke apa? Nekenin kalau ini si Riva ini harus bawain lagu yang agak rock gini gitu loh. Dan emang kebetulan suara saya cocoknya di genre rock seperti itu. Serak-serak gitu ya guys. Ya gitu lah. Karena berarti Selera sih mbak. Iya. Berarti kalau dari Mas Riva ini emang udah brandingannya kayaknya bahwa lagunya tuh emang jiwa-jiwanya rock gitu ya. Iya, ketambah ya. Memang saya suka juga. Ada nggak band-band rock yang jadi istilahnya kayak jadi panutan gitu? Jadi panutan. Ya mungkin Queen dari luar negeri. Oh iya. Terus ya kan ada Dewa juga yang ada rocknya gitu. Ya Iris dan lain-lain. Oke. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Latihan lama atau latihan sebentar? 1, 2, 3. Lama. Serius latihan lama Itu itu. udah paten sih. Paten banget. Kenapa tuh? Apa emang pernah ada pengalaman latihan sebentar? Ini kenapa harus latihan lama? Keras gitu. Kamu dulu ya? Oke, kalau gimana ya? Kalau latihan itu pasti harus latihan lama sih. Karena kalau latihan sebentar itu kitanya tuh ngerasa terburu-buru. Bener kayak ya bener gak sih Mas? Kayak kita kalau Kayak keteteran gitu loh, keteteran. kalau betul kalau sebentar tuh bener kitanya tuh harus ekstra banget kerja banget gitu. Karena kalau band itu kan kita nggak sendiri ya, pasti Iya. kita ada teman-temannya juga, ada Iya. partnernya. Jadi kita harus kerja sama satu sama lain gitu. Buat Gitu. nyatuin pikirannya ya. Buat nyatuin chemistry-nya juga gitu. Mungkin kalau dari pengalamanku sendiri nih ya, kalau kemarin itu pas environment itu latihannya sebentar banget sih menurut aku pribadi. Karena kenapa? Kayaknya dikasih waktu lama, cuma kita itu personilnya bisa pas jadwalnya kosong itu mendekati hari-hari-hanya. Oh yang pas waktu itu ngisi di acara kesenian. Iya betul, itu. Iya. Jadi kayak misalnya nih ada satu yang kosong tapi yang lainnya enggak. Jadi kan kalau band itu kan harus semuanya sama-sama kosong kan. Iya. Ya, betul. Jadi kayak harus latihannya tuh bareng gitu. Jadi buat nyatuinnya jadwal tuh susah. Oh, jadi iya ya kalau misalkan emang ini latihan sendiri jadi kayak kurang susah buat bentuk chemistry-nya sih ya, bener sih. Kalau ada nggak pengalaman dari Mas Rival? Kalau dari saya pribadi, jelas saya pengen minta waktu yang lama ya, hampir sebulan lah kira-kira. Nah, karena pas waktu latihan singkat itu kemarin pas acara welcome party yang kemarin ya, Iya. bener-bener latihannya itu kita jarak waktu seminggu dan kita latihan cuma 3 kali. Kita latihan cuma 3 kali, bener-bener keteteran banget. Meskipun itu cover lagu, tapi kan kayak bener-bener harus nyambungin chemistry-nya itu. Iya. Bener-bener menurut saya itu keteteran banget. Ya mungkin hasil dari tampilnya tergantung hasil dari kita latihan ya kan. Menurut saya pribadi ya mungkin kurang perfect karena ya latihan gitu ya cuma 3 kali. Iya. Tapi saya juga bener-bener apresiasi. Menurut saya ya saya mengapresiasi karena apa? Ke teman-teman semua itu karena dalam jangka waktu latihan kita 3 kali. Nah, si penampilan kita yang pas welcome party itu bener-bener apa ya? Kayak nggak kelihatan kalau kita latihan singkat gitu loh. Ya lumayan pecah lah menurut saya ya gitu. Itu sih saya juga apresiasi. Iya sih Kak. Gimana ya? Band itu kan ya nggak cuma 1-2 orang doang ya. Istilahnya Iya. hampir mirip lah ya kayak organisasi. Bener. Punya banyak kepala dan emang harus disatuin. Ya itu. Nanti kalau perform dalam latihan yang singkat kan nanti kayak kurang banget koordinasi dan kurang banget chemistry di antara sesama anggota. Banyak lah balik-kaliku kita latihan ulang Iya. di mana wah ngulang Pasti lagi satu hari ngulang lagi lagu ini terus kayak gitu. Kan kalau misalkan kita latihan cuma seminggu atau 3 kali gimana? Iya. Keteteran ya. Iya benar. Kita juga tampil tuh nggak cuma satu lagu doang nggak sih? Iya Mas? benar itu. Kalau misalkan cuma satu lagu doang ya Iya. insya Allah perfect Iya, ya. betul. Aku kemarin lihat nih pas waktu welcome party. Ini momen of truth banget kayak dari hiatus tuh lagi. Nah, itu terus. benar. Itu kayak Nah, situasi. jadi kita waktu
lagu ya, 3 lagu karena emang bener-bener mentok latihannya cuma segitu toh. Disuruh lagi akhirnya apa kita nyebrang sendiri Iya, gitu kan. makanya. Tapi keren banget sih, maksudnya dalam waktu singkat kalian bisa improve, kayak kalian memenuhi permintaan audiens buat tambah lagi, tapi kalian improve kemampuan kalian itu sendiri, itu keren banget loh. Oke, ini pertanyaan terakhir dari This or That ini, yaitu prefer band luar atau band dalam? Tuh, gimana? Band dalam. Kenapa nih? Cinta Indonesia banget. Kenapa nih kalau Mas Rival nih? Pertama, mungkin kalau misalkan kita yang dari dalam negeri ya, audiens lebih paham tentunya pada lagu-lagu negeri kita sendiri. Dan yang paling penting cinta produk dalam negeri. Siap. Canda. Oke, kalau dari Bara sendiri gimana? Sebenarnya sama sih ya jawabannya kayak Mas Rika gitu. Kayak dari Indonesia tuh pasti semuanya kayak udah apa ya, kayak udah nggak asing. Nggak asing Oh lagi, iya, nggak nggak asing. asing. Jadi kayak buat ngebawa ke audiensnya lebih lebih chemistry-nya tuh lebih dapat gitu loh. Iya benar. Tapi Mbak Rahel punya nggak sih? Kalau tadi kan Mas Rival punya nih band luar panutan. Kalau Mbak Rahel ada nggak sih? Band luar kayaknya nggak terlalu ini banget ya, maksudnya kayak nggak terlalu mengikuti banget. Lebih Oh. senangnya di band Beda. Indonesia aja sih. Lebih senangnya di Dewa sih. Itu udah Dewa tuh udah paten ya guys? paten, gitu, paten. Oke. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaannya udah selesai semua ya. Aku pengen minta nih sepatah dua patah kata buat hiatus. Asik. Ini dimulai dari Mbak Rahel dulu. Duh, buat hiatus itu sayang. Sepatah 2 kata-kata bebas ya. Ini bahas apa aja? Kalau dari aku, black is never die. Wow. Wih, ini kayaknya ada filosofinya. Black is never die. Black Apa? is never die. Apa tuh? Hitam takkan pernah mati. Jadi kita selalu abadi, selalu jaya gitu loh. Ya, ada apa Gitu. Ya, karena identiknya Identiknya hitam hitam. ya. Oh ya, hiatus tuh identiknya hitam ya. Oke. Mungkin itu pertanyaannya udah selesai semua. Makasih buat Mas Rival dan Mbak Rahel yang udah mau hadir ya di acara sharing-sharing tentang KKN Hiatus ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton episode 7 di acara konser pada kali ini. Sampai jumpa dan Tunggu kami di event selanjutnya. konser di Podcast Surajogi. Poczerki.